Jangan sampai muncul keraguan, jangan-jangan ini sesat, jangan-jangan ini bid'ah. Ini ada indikasi, ada provokasi, yaitu iblis masuk membuat kita ragu, supaya kita memahami bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam tasawuf dan tarekat, yang diajarkan dalam ilmu kesufian, tidak ada lain merujuk kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama murabbi ruhina Syekh Hamran Wali Al-Khalidi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat dan usia yang panjang, dan senantiasa dapat membimbing kita semua. Tak lupa juga kepada keluarga Abiyah Hamran Wali Al-Khalidi yang kami muliakan dan menghormati Sohibul Dayah Buya Syukri, yang kami hormati para wali dan juga Bapak Bupati dan para tokoh-tokoh MPTT yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tak lupa juga kepada yang terhormat Dr. Gunawan PhD. Alhamdulillah kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kesempatan ini kita dimudahkan kaki kita melangkah dari rumah hingga majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, temanya masih terkait dengan tema Maulid Nabi. Maka saya akan menjelaskan bagaimana sirah perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari sebelum lahir, setelah lahir, masuk usia kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, kemudian berjuang, supaya kita memahami bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam tasawuf dan tarekat, yang diajarkan dalam ilmu kesufian, tidak ada lain merujuk kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ragu kalau kita sudah belajar tasawuf, belajar tarekat, ya. Jangan sampai muncul keraguan, jangan-jangan ini sesat, jangan-jangan ini bid'ah. Ini ada indikasi waswi sufi sudurinas, ya. Ini pertanda ada provokasi, yaitu iblis masuk membuat kita ragu, ya. Supaya nanti tambah kokoh saya akan jelaskan, sehingga perjalanan kita menuju Allah yang dibimbing oleh mursyid kita Syekh Hamran Wali Al-Khalidi ini bisa istiqomah hingga diberikan anugerah wusul ilallah, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelahiran Rasulullah SAW merupakan hadiah terindah bagi alam semesta. Sebab menurut hadis ini jauh memotret kehidupan sebelum adanya alam semesta. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Jabir. Awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Rasulullah bersabda, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi, yaitu nur Muhammad. Ini hadis yang sangat populer di kalangan ulama-ulama muhaqqiqin, ahli hakikat. Bisa dicek karya-karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Hamzah Mansuri, terus kitab Al-Insan Al-Kamil, naik lagi kitab Al-Futuhat Al-Makiyah. Semua merujuk hadis ini sebagai hadis yang diyakini oleh para ulama muhaqqiq. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, ternyata yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad. Kemudian wahulikul alam min nurihi. Setelah Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, baru alam semesta diciptakan. Dan alam semesta diciptakan min nurihi, bias dari cahaya Nur Muhammad. Maka laulaka, andai tidak ada engkau ya Muhammad, ma'afalaftul aflah, aku niscaya tidak akan menciptakan alam semesta. Maka dari itu kita sangat bersyukur kalau dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghormati Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai tidak ada Nur Muhammad, niscaya alam semesta juga tidak ada. Kenapa disuruh bersyukur kok masih susah? Ada orang Maulid Nabi masih dianggap bid'ah. Ini kenapa? Karena hatinya tertutup. Sementara kita walaupun kita ilmunya pas-pasan, tapi ketika ada perayaan Maulid Nabi, hati kita terpanggil. Apapun yang kita punya, kita akan gunakan, kita akan berikan sebaik mungkin sebagai persembahan terhadap perayaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya diberikan kelembutan, tersentuh dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pertanda hatinya sudah mendapatkan nur ilahiyah. Karena di dalam hatinya ada mahabbah, ada kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hatinya nggak ada cinta dengan Nabi Muhammad, kira-kira sampai sini nggak? Ya, kan enak nonton sinetron dulu ya. Kalau bapak-bapaknya ya nonton bola. Ya. Jadi karena ada mahabbah, mahabbah ini anugerah. Mahabbah mencintai Allah, mahabbah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini anugerah. Karena jaminannya apa? Jaminannya hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surga. Ini jaminan Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan kita berkumpul di sini, langkah kita sebagai bukti mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mahabbah kita ini akan
akan terbawa nanti pada yaumul mahsyar. Jadi tidak sebatas hanya di dunia. Pada saat yaumul mahsyar nanti, bagi orang-orang yang hatinya ada mahabbah kepada Nabi, ya, itu akan mendapatkan fasilitas VIP. Tapi kalau ada ngaku umat Muhammad, dia ngatain maulid bid'ah, ya, dia umat Muhammad, tapi antriannya paling belakang. Ya, karena apa? Hatinya nggak ada mahabbah. Iman ya, tapi mahabbahnya nggak ada. Maka di dalam hadis Nabi, ya, beliau sangat istimewa. Tuba liman amana, tuba liman ro'ani wa amanati. Sungguh sangat beruntung orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku. Ini konteksnya ketika Nabi masih hidup, ya, bagaimana Nabi ketika berjuang di Mekah, banyak orang yang sudah menyaksikan kehadiran beliau, ada yang beriman, ada yang tidak. Man ro'ani, mereka melihatku, wa amanati, dan dia beriman kepada Bilal, walaupun dia seorang budak, tapi beliau ada iman. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu adalah orang-orang yang dimaksud oleh man ro'ani wa amanah. Kemudian selanjutnya, fatuba, sumatuba, sumatuba, sampai 3 kali. Kalau bahasa pesantren di Jawa, tuba itu artinya bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu artinya untung yang berlipat-lipat ganda. Fatuba, maka beruntunglah. Sumatuba, mereka beruntung lagi. Sumatuba, mereka liman amanabi, mereka beriman kepadaku, walam yaroni, dan dia tidak menyaksikanku. Ini termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Kita sudah diprediksi oleh Rasulullah itu, ya, sangat kagum terhadap umat-umat yang mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita sudah 15 abad tahun yang lalu, tapi wasilah guru kita, mursyid kita, yang terus dari guru ke guru yang memiliki sangat mutasi itu, sehingga kita bisa ikut mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka fatuba, sumatuba, liman amana walam yaron, dia beriman tapi tidak menyaksikan. Maka hal ini akan terbukti, ya, sesuai hadis Nabi Aulan nas di yaumul qiyamah aksaruhum sholatan, bahwa manusia yang paling utama bersama pada hari kiamat nanti yaitu orang yang paling banyak sholawatnya. Di majelis yang mulia ini tadi kita bersama-sama membaca sholawat dengan takdim berdiri, ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa siapapun yang membaca sholawat itu pasti sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian hadis lain, man sholla alayya sallallahu asma, barang siapa yang membaca sholawat sekali kepadaku akan dibalas oleh Allah 10. Wa man sholla alayya asri, barang siapa membaca sholawat 10 sallallahu mi'ah, Allah akan membalas 100. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, jaminan Allah akan baro'ah, bebas minan nifaq, bebas dari neraka, dan wa'askanahu, dan akan dikumpulkan ma'as syuhada
beserta orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat. Ini keistimewaan ini karena tidak ada lain adalah karena adanya mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW yang lahir di kota Mekah ini sudah mampu, semua sudah mengenal. Dalam kondisi tidak punya bapak, kemudian diasuh ibunya beserta kakeknya selama 6 tahun. Tidak lama setelah itu ibunya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Tidak lama juga kakeknya meninggal. Setelah itu Rasulullah mengikuti pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib putra-putrinya banyak dan kondisi ekonominya pas-pas. Nah, kenapa Rasulullah menguji Nabi besar Muhammad SAW demikian dahsyatnya? Kan tidak ada lain, Rasulullah akan diberikan bimbingan tarbiyatul ilahiyah, akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada ta'alluq di dalam dirinya kepada selain Allah. Dengan kondisi-kondisi yang pahit, kondisi-kondisi yang sulit. Ini kalau menurut Al-Hikam, justru al-faqatu bastul mawahib. Di balik kesulitan-kesulitan ini ada hamparan anugerah. Maka bagi para syarikin, orang-orang yang menuju Allah, janganlah bersedih ketika sedang diuji dalam keadaan sulit. Karena sesungguhnya di balik itu ada limpahan anugerah rohaninya kepada kita. Terkadang Allah menyucikan batin itu ya dengan cara dunia ini supaya dilepas dulu. Yang dunia selama ini masuk di pikiran, masuk di hati, tapi ketika diuji hartanya sedang dikurangi, sedang diberikan kesulitan. Ini tujuannya Allah supaya hatinya bersih, mudah. Ketika zikir ingat Allah itu mudah. La ilaha illallah. Jadi di balik al-faqah itu menurut Al-Hikam ada bastul mawahib. Bahkan oleh Al-Hikam juga dijelaskan al-faqah hayatul muridin. Kondisi-kondisi yang sulit ini justru menjadi hari rayanya orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada hikmah, karena ada anugerah rezeki batiniah yang mengalir deras pada saat seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi di balik kondisi yang menderita tadi Rasulullah SAW menjadi pribadi yang tangguh, karena yang dihadapi adalah masyarakat kafir Quraisy. Kalau tidak diberikan bimbingan dari sejak dini dalam kondisi yang suka duka, bagaimana nanti kalau Kanjeng Nabi menghadapi kafir Quraisy yang jauh lebih ganas dan lain sebagainya. Maka bimbingan pada saat inilah yang disebut dengan tarbiyatul ilahiyah, supaya kokoh, supaya tidak gentar lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mulai menunjukkan kemandirian dengan cara mengembala kambing. Punya orang supaya dapat upahnya nanti dikasih kamannya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sebagai pribadi yang mandiri. Kemudian setelah 12 tahun Rasulullah berdagang, pergi dari Mekah ke Sam. Sam itu kalau nggak salah daerah Damaskus. Ya, perjalanan Damaskus Mekah itu ibarat ya Surabaya Jakarta.
Nah, disitulah tanda-tanda kerasulan Nabi besar Muhammad SAW mulai nampak diketahui oleh seorang rahib. Kemudian Rasulullah SAW juga menunjukkan sebuah akhlakul karimah di dalam bisnis. Beliau berdagang dengan Sayyidah Khadijah dengan menawarkan konsep yang Islami, konsep yang jujur, memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak ada guru, tidak ada tipu menipu, dan konsep ini ternyata berhasil merubah paradigma masyarakat. Rasulullah berangkatnya paling belakang, tapi pulangnya paling duluan. Kenapa? Karena pelanggannya sudah menunggu. Sebab apa? Rasulullah bisa memberikan servis pelayanan mutu yang lebih baik dan tidak ada kebohongan di dalam bisnis. Nah, ini Rasulullah sudah menunjukkan pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian dari usia 25 tahun sampai 40 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Itu sebelum menikah Sayyidah Khadijah sudah tanya kepada seorang rahib, siapa sih Muhammad itu? Rahib menjawab, itu nanti akan menjadi calon nabi dan rasul terakhir. Maka hati Khadijah tetap semakin yakin bahwa calon suaminya ini adalah seorang nabi dan rasul terakhir. Kemudian setelah menikah, Rasulullah SAW diberikan keleluasaan oleh Sayyidah Khadijah, yaitu dengan melakukan khawat dari Mekah ke Gua Hira. Gua Hira zaman dulu itu masih batu-batu terjal, masih alami. Kalau sekarang sudah ada tangga. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dari usia 25 sampai 40 tahun. Jadi artinya apa? Rasulullah SAW yang pribadinya adalah terpilih sebagai pribadi yang maksum, yang terjaga dari dosa. Namun demikian Rasulullah melakukan sebuah praktek kholwat kalau bahasa sufinya. Beliau ke Gua Hira, ya. Gua Hira itu puncaknya, di situ ada tempat yang agak sedikit, ya, bisa dibuat duduk. Kemudian ada lubang yang bisa melihat Ka'bah. Rasulullah bolak-balik selama kurang lebih 15 tahun. Jadi Rasulullah yang maksum tetap melakukan proses yang namanya tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, yaitu menundukkan hawa nafsu yang amar, yang lawamah, atau yang dikenal dengan nafsu matmumah. Dengan cara apa? Riyadhul mujahadah, dengan cara zikir. Dan ini pun ditempuh oleh Rasulullah selama 15 tahun. Nah, kita sebagai umatnya tidak harus persis seperti Rasulullah. Jangan sampai terus nyari gua, nyari gunung, mau sholat seperti Rasulullah. Ya. Itu ya pernah dikisahkan di kitab Ihya. Ada seorang sahabat, ya, lagi musim perang, dia pengen kholwat. Ditegur oleh Rasulullah, kamu kholwat mau ngapain? Ya, kamu lebih utama hadir di tengah masyarakat dengan segala ujiannya, nah, termasuk kalau ada omongan tidak enak, itu bagian dari riyadhul mujahadah. Maka para ulama sufi, para ulama tarekat membuat formulasi yang tepat buat murid-muridnya. Tidak harus kholwat seperti Nabi selama 15 tahun. Para mursyid terutama di para Naqsabandiyah ada waktu-waktu khusus yang disediakan untuk para murid untuk melakukan suluk atau kholwat. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Ini bagian dari
Maka disinilah pentingnya seorang mursyid, seorang pembimbing rohani. Tidak bisa ya, belajar otodidak, baca terjemahan ihya, terus setelah itu membahas bab kholwat, terus kholwat sendiri. Habis kholwat apakah terus ma'rifah? Tidak. Apalagi tidak punya guru. Maka man laisa lahu syaikhun fasaihuhu syaikhun. Barang siapa orang yang mendapati jalan rohani tidak memiliki syekh, hidayah kepada kita. Dan hadis Nabi juga mempertegas afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma kuntu afdalu dzikri fa'lam annahu, menunjukkan semua keutamaan zikir la ilaha illallah. Jadi rujukannya jelas. Masih ada yang agak susah. Kebangetan. Kasihan ini ya. Lab bisa ini. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, nah ini setelah Rasulullah meninggal, bagaimana sikap kita? Ya, Islam sudah berkembang 15 abad. Ada satu ayat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Ini ayat ini yang bisa kita jadikan sebagai pegangan mencari sosok warasatul anbiya, penerus nabi yang hidup pada zaman sekarang, yang memiliki kriteria sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Kama arsalna fikum, sebagaimana aku mengutus, ya. Fikum itu ya pada masyarakat. Rasulan minkum, yaitu diutus rasul di antara kalian. Rasul kalau dimaknai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti ya beliau sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi pungkasan. Maka kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, ya ini sudah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi rasulan di sini menggunakan kata nakirah itu umum, tidak ar-rasul. Bagi ar-rasul di sini kita cross check dengan hadis. Kalau kita kan nggak hidup pada zaman Nabi, kita kan hidup setelah 15 abad. Kira-kira makna rasul yang kontekstual itu apa? Ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Ini pendukungnya bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama jamak ya. Ulama pewaris nabi. Ulama yang mana? Nah, Imam Ghazali memilah menjadi dua. Ada ulama akhirat, ada ulama ya. Ulama akhirat adalah ulama yang mengajak, membimbing umat untuk menuju Allah. Tidak untuk tujuan politik, tidak untuk diajak demo, ya. Dan juga tidak diajak untuk ngejar-ngejar dunia, dan juga tidak diajak untuk menjual agama.
untuk mencari, menjual agama untuk mencari dunia. Jadi ciri-cirinya jelas, yaitu orang yang bisa mengajak kita untuk menuju Allah, orang yang mengajak kita untuk bisa membersihkan kotoran-kotoran batiniah kita. Karena dengan memahami kotoran-kotoran batiniah yang ada dalam diri kita, dengan cara riyadhah, mujahadah dan istiqomah zikir, maka kotoran-kotoran batiniah ini lambat laun insya Allah akan mengalami progres sedikit-sedikit, ya, mulai bersih. Jadi syaratnya ya zikirnya yang istiqomah. Jangan sampai udah dikasih zikir aku ya ngamalnya sebulan sekali. Kok saya nggak marifah ya? Ngamalnya sudah malas, pengen marifah ya. Jadi utamakan melihat kotoran-kotoran batin. Sebab ini hijab seorang salik selama masih didominasi oleh hawa nafsu, selama itu pula tidak akan sampai unsur ilah. Maka tugas orang salik itu ya riyadhah mujahadah, suluk ya, setiap saat. Karena suluk ini tidak ada lain tujuannya membersihkan kotoran-kotoran batin. Ibarat baju itu dicuci, kalau dicuci secara terus menerus, yang awalnya itu hitam, lambat laun insya Allah akan menjadi putih. Nah, ini ciri-ciri ulama yang memiliki kriteria ini masuk. Tapi kalau ulama yang tadi macam-macam, ya nggak masuk, karena dia punya agenda sendiri. Oke, lanjut. Terus ciri-ciri yang pertama, yatlu alaikum ayatina. Seorang ulama yang menjadi warasatul anbiya, ciri-ciri pertama adalah yatlu alaikum ayatina, mereka membaca atau mengajari kita untuk bisa memahami ayat-ayat kami, ayat-ayat kaumnya. Kita melihat alam semesta ini, ditanya Allah di mana, masih bingung. Padahal alam semesta ya, jelas nyata, kok masih bingung nyari Allah di mana, di langit. Nah, ini berarti belum bisa membaca ayat-ayat. Nah, seorang mursyid pasti akan membimbing ilmu tauhid, terutama tauhid ahli kasfi, supaya muridnya bisa membaca ayat-ayat yang ada di alam semesta ini dengan memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ciri-ciri kalau ada guru mursyid kok kriteria ilmiah begini masuk. Yatlu alaikum ayatina. Kita dikenalkan untuk memahami alam semesta atau yang disebut dengan alam kabir, makrokosmos, atau diri kita disebut sebagai alam sohir, mikrokosmos, sehingga akhirnya kita mengetahui siapa diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Akhirnya kenal Tuhannya. Oh ini toh. Kalau sudah tahu ya sudah diri, ya dinikmati, dirasakan. Nggak usah dibuat status di Facebook, nanti muncul masalah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini ciri-ciri yang pertama. Wa yuzakkikum, ciri yang kedua, seorang guru sebagai warasatul anbiya yang mengajarkan tentang tazkiyatun nufus. Pentingnya menyucikan jiwa seorang murid. Sebab seorang murid itu ya pasti ya antara nafsu ammarah lawamah ya, ini pasti dia itu dalam genggaman. Ya, menurut Imam Ghazali kan ada 4 nafsu, ammarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah. PR kita itu 2, amarah dan lawamah. Soal ilmu sudah dijelaskan oleh Abu Bakar. Nah,
suluk dengan hormat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nafsu-nafsu yang dominan di dalam diri kita ini bisa terurai. Maka pasca suluk, ya istiqomahkan dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Daud. Supaya ada kontrol mingguan, ada kontrol harian. Jangan sampai lepas suluk terus kembali ke asap, nanti nunggu suluk lagi baru puasa lagi. Ya, artinya ibarat baju, ya udah bersih, terus dibuat main di kotoran, terus nunggu nanti waktunya suluk lagi. Kalau bisa kita jaga, karena Nabi ya memberikan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Daud, ini tidak ada yang tujuannya adalah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi, supaya amarahnya itu enggak galak-galak banget, gitu. Supaya bisa ditundukkan. Ya. Jadi ciri-ciri ulama warasatul anbiya mengajarkan tazkiyatun nufus. Makanya tadi disakiti, ya jangan balas. Kalau jiwanya sudah bersih, disakiti kayak apapun nggak ada dendam. Mereka yang kemarin mencaci maki kemudian datang kepada Rasul, ya diterima. Orang yang kemarin menolak, orang kemarin yang datang ke Buya minta maaf, dimaafi. Gimana enggak segoronya hatinya orang yang sudah mengenal Allah? Tidak ada dendam sedikit pun. Yang ada adalah kasih sayang, cinta. Kemudian selanjutnya ya. Setelah wazakikum, kemudian berikutnya adalah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang memiliki referensi yang otoritatif, ya Quran, hadis. Ya. Terus kitab kuning gimana? Kitab kuning itu penjabaran dari persoalan-persoalan yang ada di Al-Quran. Itu namanya kitab. Lahirlah berbagai macam kitab. Jadi jangan sampai ngapain belajar kitab, langsung aja ke Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya ismani. Sedangkan persoalan-persoalan teknis di lapangan itu terkadang perlu istihad seorang mustahid. Maka para ulama-ulama yang levelnya sudah mustahid ngarang kitab. Tujuannya apa? Membantu orang-orang awam yang tidak mampu mengakses ke sumber primer Quran hadis, tapi dibantu dengan kitab ini. Lahirlah kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf. Jadi kita nanti kalau dikatain apa yang belajar kitab kuning, itu ini kitab bid'ah. Bid'ah nggak apa-apa, yang penting saya menikmati. Dijawab begitu aja. Ya. Jadi yang pertama Alkitab, referensinya kuat. Tidak mungkin seorang muslim mengajarkan yang keluar dari Quran hadis. Tidak mungkin. Kemudian wal hikmah. Hikmah ini maknanya bukan berarti ilmu kejadukan. Jadi nggak ada maksud yang ngajarin kejadukan, nggak ada. Kecuali yang memang spesial orang-orang yang ahli jaduk itu ada kesaktian. Tapi kalau al-hikmah yang dimaksud di Al-Quran ini maknanya adalah ma'arif robani, yaitu mengajarkan tentang ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini al-hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan seorang mursyid juga memberikan pengajaran ilmu-ilmu yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Contoh, sebelum datang ke mursyid, sholat belum bisa, wudhu belum bisa, ya kan? Akhirnya dibimbing, akhirnya menjadi bisa. Terus setelah itu fadkuruni, setelah paham semua ilmu, fadkuruni,
berzikirlah, ingatlah aku. Jadi puncak dari pengajaran tadi, fadkuruni, ingatlah aku. Kita diajarkan oleh mursyid kita supaya zikir. Ya, zikir nafi isbat itu sebagai proses latihan. Sebab tanpa latihan ujuk-ujuk terus bisa zikir secara istiqomah nggak mungkin. Ya, kita ibarat ini mesin diesel ya. Diesel itu bisa hidup kan dipacu dulu. Begitu juga kita. Zikir dengan tasbih nggak apa-apa. Ini untuk memacu supaya ini bergerak, ini juga ikut zikir. Jangan ininya bergerak, ininya kemana. Jadi ini untuk mancing aja. Kamu zikir masih pakai tasbih, awam banget, ya nggak apa-apa. Karena saya masih latihan. Tapi kalau levelnya sudah mutawasid, mutahi, zikirnya sudah tidak pakai zikir. Zikirnya sudah ain zikri. Nah ini levelnya sudah beda. Berarti orang-orang yang sudah istiqomah melalui tahapan-tahapan di dalam riyadhah mujahadah. Ya. Kalau kita sudah istiqomah zikir, fadkuruni, Allah menjawab, aku juga mengingat. Apa tidak luar biasa kalau kita seorang hamba yang hina kemudian diingat oleh Allah. Ya, inilah keutamaan orang yang ahli zikir. Kemudian fashkuru, bersyukurlah kalian. Karena dengan bimbingan mursyid yang kamil kita datang dari awal, ya dari nol, diajarin zikir, diajarin riyadhah mujahadah, diajarin zikir yang istiqomah sampai akhirnya memperoleh pengalaman-pengalaman rohani, memperoleh ma'arifur robbaniyah, ya, dan kita memperoleh ketenangan batin. Nggak punya duit, kalau ahli zikir insya Allah batinnya tenang, tidak sampai kemunusun. Efek orang zikir itu dia pede banget dengan Allah karena sudah ada nur ilahiyah. Maka fashkuru, bersyukur kepada wala takfurun, ya, jangan sampai sudah didatangkan seorang mursyid yang di hadapan kita abaikan, kita tidak pedulikan, kita jauhi. Naudzubillah. Ini wala takfurun, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang kufur. Ya, ini ya perintah ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ya di malam Maulid Nabi ini kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu penguat kita untuk istiqomah menuju Allah SWT di bawah bimbingan mursyid kita murabbi ruhina Syekh Amrul Wali Al-Qurtubi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada kekurangan khilafan, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.